tentang kebenaran firman Tuhan, tentu yang ada kaitan erat atau hubungannya dengan kehidupan kita. Kita sudah belajar bagaimana kita yang sudah dibebaskan, hidup di dalam kemerdekaan, dan kita harus menjalani kehidupan ini. Seringkali kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan, kemudian kita itu berangan-angan jauh. Ada yang hidup di alam roh, ada yang hidup di alam mimpi, ada yang bayang-bayangkan begini, begitu, bayangkan kalau hidupnya atau dirinya dipakai Tuhan, bayang-bayangkan yang macam-macam begitu, saudara. Padahal fakta yang kita hadapi, kenyataan yang kita hadapi, seringkali membuat kita itu, loh kok gini, loh kok gini, loh kok gini. Nah, kita mau nggak mau harus menghadapi fakta-fakta kehidupan ini. Makanya, saudara, ada kaitan yang erat. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan kehidupan, itu melalui waktu-waktu yang ada pada kita. Ya. Jadi hubungan antara waktu dan kehidupan ini ternyata begitu erat. Kita tidak bisa menghiraukan atau membiarkan waktu-waktu berlalu begitu saja. Ini ada pengaruh yang besar atas kehidupan kita secara pribadi. Apa yang membedakan hidup si A dan si B, si C, si D dan sebagainya, setiap kita, setiap orang di atas muka bumi ini. Yang membedakan itu adalah bagaimana yang bersangkutan itu menghargai waktu-waktu setiap saatnya di dalam hidupnya, yang lewat dalam kehidupannya. Ada orang-orang, boleh dikatakan ini berlaku untuk secara umum ya saudara. Orang di luar Tuhan pun pengaruhnya besar. Waktu-waktu ini. Dan mereka mengerti. Tapi kalau kita yang di dalam Tuhan, ada otoritas yang lebih dari semua yang ada di dunia ini. Karena Tuhan pencipta alam semesta ini. Makanya bodoh sekali kalau orang tidak mau mengenal Tuhan lebih lagi. Bodoh sekali. Orang yang mau mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi, itu justru firman Tuhan katakan, orang itu berhikmat. Seringkali hikmat dibandingkan dengan bodoh. Ya. Orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, itu akan membangun rumahnya di atas batu karang. Orang yang bodoh membangun di atas pasir. Ya, seringkali orang berhikmat, sehingga tindakan-tindakannya itu bijaksana dibandingkan dengan bodoh. Orang yang mau mengenal Tuhan lebih lagi, sehingga waktu-waktu yang dipakai setiap saat di dalam hidupnya, itu semua diproyeksikan ke Tuhan. Sehingga ke depan ada satu masa depan yang penuh dengan harapan. Itu janji Tuhan. Ada banyak orang tahu firman Tuhan, tapi dalam sehari-harinya dia enggak menghargai waktu-waktu dengan baik. Dengan memakai waktu-waktu dengan baik. Ya, enggak ngalami saudara. Enggak ngalami. Ya, ada perumpamaan di dalam kitab suci. Tadi pagi kita belajar ini dari Pak Yonatan. Bagaimana Tuhan membagikan talenta, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Masing-masing melipat gandakan itu karena mereka mau memakai waktu dengan baik, dengan talenta yang ada sehingga bisa berkembang. Waktu sangat berkaitan dengan kehidupan kita, baik masa kini maupun yang akan datang. Kita lihat sekarang saudara, dengan cara bagaimana? Dengan cara memakai waktu dengan baik, maka kita sungguh-sungguh akan memiliki satu kehidupan yang bermanfaat, yang sungguh-sungguh berhikmat, yang sungguh-sungguh diperkenan sama Tuhan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15-16 di situ dikatakan demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara perhatikan waktu di sini. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat.
Yang pertama ayat 15-nya, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Antara kehidupan dengan waktu ini berkaitan erat satu dengan yang lain. Dan kita kalau kita meleset tentang ini, saudara, kita sungguh-sungguh akan kehilangan kehidupan kalau waktu-waktu kita tidak pakai dengan baik. Sekarang kita lihat satu persatu ayat ini ya. Ayat yang ke-15 dulu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini satu peringatan. Perhatikanlah. Kata perhatikanlah di sini memberikan satu penekanan. Perhatikanlah dengan saksama. Sudah suruh merhatikan, pakai ditambahi dengan saksama. Jangan dengan sembarangan, jangan dengan acuh tak acuh, dengan cuek, dengan ini. Perhatikanlah dengan saksama. Jangan dengan acuh tak acuh. Jangan dengan isi guing. Jangan dengan masuk telinga kanan keluar kiri. Perhatikanlah. Apa yang disuruh merhatikan, saudara? Bagaimana kamu hidup. Ini yang disuruh merhatikan dengan saksama. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Apa yang dimaksud dengan ini, saudara? Kita lihat ya. Jadi waktu itu terkait dengan banyak hal di dalam kehidupan ini. Tadi, apa yang perlu diperhatikan dengan saksama? Hidup ini, menjalani hidup ini. Jadi di dalam Amplified di situ bisa diartikan, milikilah tujuan hidup yang jelas. Jangan kita nggak punya tujuan hidup, saudara. Saudara dan saya bisa mempunyai tujuan hidup yang jelas kalau kita itu sungguh-sungguh bisa mengenal siapa pencipta kita. Tuhan menciptakan saudara dan saya itu dengan tujuan. Saya kira Tuhan menciptakan saudara dan saya, meskipun ada miliar orang di dunia ini, ya, berapa miliar, bukannya sembarangan, saudara. Punya tujuan, masing-masing kita itu punya tujuan. Saudara dan saya baru bisa tahu tujuan hidup saudara secara pribadi di saat saudara mengenal siapa pencipta kita ini. Saudara, waktu saya begitu undang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, seperti pikiran ini ada selaput yang dibuka. Sehingga saya punya tujuan hidup yang sesuai dengan kehendak Bapa loh. Bukan tujuan hidup menurut kehendak kita atau menurut pada umumnya di dunia. Karena waktu dulu sebelum saya lahir kembali, saudara, tujuan hidup saya itu menjadi kaya. Sebab bosan jadi orang miskin. Menjadi kaya. Tidak tahu caranya menjadi kaya pokoknya. Begitu Tuhan ubah hidup saya menjadi manusia baru, tujuan hidup saya itu berubah, saudara. Tujuan hidup saya itu bukan menjadi kaya secara jasmani, tetapi sungguh-sungguh bisa bagaimana kita hidup memperkenankan Tuhan. Belajar sih tetap ngotot. Dulu belajar supaya dapat gelar, nanti dapat gelar, punya kerjaan baik, dapat duit banyak, kaya, gitu kan. Tapi sekarang belajar tetap belajar. Tapi tujuan hidup yang berubah untuk memuliakan Tuhan. Melalui apa yang kita lakukan, kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan. Tujuan hidup baru jelas kalau saudara dan saya betul-betul ada di dalam Tuhan. Miliki tujuan hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Di dalam Amplified itu penjelasannya orang yang berpikiran sehat dan yang intelek. Artinya tidak sembarangan atau masa bodoh. Hidup ini jangan dianggap masa bodoh. Saudara, nanti kita akan melihat betapa pentingnya tekanan-tekanan yang ada di dalam kitab suci tentang hubungan hidup dan waktu. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi artinya miliki tujuan hidup yang jelas.
Kemudian jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dengan pikiran yang sehat, pikiran yang intelek. Jangan ngawur, jangan sembarangan, jangan masa bodoh. Kemudian ayat berikutnya tadi, yang ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Melalui memperhatikan kehidupan dengan seksama tadi, supaya kita tidak menjadi orang yang bebal, tetapi orang arif, dengan cara mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita lihat di sini, saudara, waktu yang terkait banyak hal dengan kehidupan tadi, kalau kita lihat hubungannya dengan apa untuk memperhatikan kehidupan tadi, hubungannya dengan penggunaan waktu. King James menulis tebuslah waktu. Menebus waktu itu artinya, saudara, waktu itu sebetulnya sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita semua, tapi banyak dicuri oleh setan. Setan itu ikut bekerja. Saudara bisa bayangkan pada saat seseorang menabur benih yang baik, tengah malam musuh itu menabur benih yang tidak baik. Setelah manusia yang pertama jatuh di dalam dosa, maka dunia beserta seluruh isinya ini ada di dalam kuasa dosa. Itu yang disebut dosa asal. Nah, begitu seseorang lahir di atas muka bumi ini, masih bayi, belum ngerti apa-apa. Siapa yang ngajari? Kadang-kadang cucu-cucu kami, ada hal-hal yang kami nggak bisa pikir, siapa yang ngajari dia? Beda-beda, saudara. Beda-beda. Ada yang bisa, misalnya gemes-gemes sampai itu seperti bisa beda. Siapa yang ngajarin? Orang bilang, oh itu darah atau genetik, secara genetik. Tapi saya yakin dengan berjalannya waktu, karena ada orang tua yang sudah lahir kembali, dia ajarkan firman, enggak boleh, harus mengasihi, harus sayang kepada sesama, harus ini. Saya yakin itu akan berubah, saudara. Ya, siapa yang ngajarin seperti itu? Itu pada dasarnya manusia itu ada di dalam kuasa si jahat. Makanya Tuhan menyuruh kita menebus waktu. Waktu yang seharusnya Tuhan ciptakan untuk mendatangkan kehidupan yang kekal, iblis atau musuh menabur perkara-perkara yang mendatangkan kematian kekal dengan cara dia merangsang semua keinginan kedagingan atau hawa nafsu. Nah, di sini saudara, Tuhan mau supaya waktu yang Tuhan berikan untuk bisa mendatangkan hidup yang kekal itu, kita ambil kembali. Artinya tebus. Beli setiap kesempatan. Dengan membeli setiap kesempatan, itu Amplified menulis. Buying each opportunity. Kalau kita betul-betul mengambil kembali, membeli, dengan membeli itu berarti bayar harga, saudara. Ya, menebus itu pasti kita ada sesuatu nilai yang kita gantikan. Kalau seandainya seorang yang masa bodoh, ya hidup saya begini, ya akhirnya hidupnya begitu-begitu aja. Itu betul-betul terkait loh, saudara. Hubungan antara hidup dan waktu kita itu terkait sekali, erat hubungannya. Tapi kalau kita setelah ngerti firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan, ini yang merubah hidup saya, saudara. Kedisiplinan saya secara pribadi diubah dengan ayat-ayat ini. Saya bukannya dulu nggak disiplin, apa yang sudah saya kerjakan, mulai kecil itu sudah memang suka disiplin, saudara. Tapi tujuannya nggak terlalu jauh, cuman pada ya hidup di dunia ini. Tapi begitu saya mengenal kebenaran firman Tuhan, disiplin hidup saya bukan cuman masalah di dunia ini, tapi sampai pada kegagalan. Hal-hal yang berhubungan dan terkait dengan kekekalan, itu juga perlu disiplin. Menebus atau membeli
itu ada nilai atau ada apa? Ada harga yang harus kita bayarkan. Waktu itu tadinya sudah menjadi milik kita. Tuhan menyediakan buat kita. Tapi karena si jahat mengambil alih karena manusia jatuh di dalam dosa, maka tertawanlah waktu-waktu yang seharusnya bisa mendatangkan kehidupan yang kekal itu. Untuk saudara mendapatkan kembali, kita harus tebus waktu itu. Harus ada harga yang kita bayarkan. Kenapa sih sebetulnya orang Kristen harusnya itu lebih disiplin dari orang-orang dunia? Orang Kristen bukan cuman ya gini-gini aja, Roh Kudus semua nolong, Tuhan semua tolong. Kita nggak perlu usaha-usaha apapun, sedikit pun nggak perlu. Itu semua Tuhan. Ya betul, memang semua Tuhan. Tapi ingat saudara, bagian yang menjadi bagian kita, harusnya itu kita kerjakan dengan sepenuh hati. Karena apa kita disuruh untuk menggunakan waktu dengan baik? Alasannya karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini berarti setiap hari sudah ada di bawah kuasa si jahat loh saudara. Kalau kita nggak tabur benih yang baik, si jahat tanpa disuruh menabur benih yang jahat. Kalau benih yang jahat yang ditabur lebih banyak, satu saat nanti yang dituai adalah kejahatan. Tapi kalau kita tidak izinkan benih yang jahat itu menabur, meskipun tertabur sedikit, tapi kita terus tabur benih-benih yang dari firman Tuhan, benih-benih yang baik, satu saat kita pasti akan nuai perkara-perkara yang ilahi, perkara-perkara yang baik. Amin. Itulah yang disebut hari-hari ini jahat. Oh, di dalam Tuhan semua hari baik, semua hari ini. Ini ayatnya loh. Hari-hari ini jahat. Banyak orang maunya itu excuse dirinya sendiri. Semua hari di dalam Tuhan baik. Mana ayatnya? Ayatnya yang ada. Hari-hari ini jahat. Karena itu gunakan waktu ini dengan baik. Tebus waktu ini. Beli waktu ini. Harus ada harga yang dibayar. Baca kitab suci itu butuh bayar harga. Waduh berat, males saya. Ya udah, kalau nuruti malesnya, nggak bisa dapatkan hikmat yang dari firman Tuhan. Berdoa itu butuh bayar harga. Selain motong waktu, kita juga harus punya ketahanan. Wah bosen berdoa itu, saya nggak bisa doa lama-lama. Ya itu yang disebut bayar harga. Datang ibadah, mencari perkara-perkara rohani, terjun di dalam pelayanan, itu ada harga yang harus kita bayar. Kalau saudara lebih, wah enak di rumah nonton TV, misalnya. Enak di rumah leha-leha, nganggur-nganggur, santai-santai. Daripada pelayanan, soro, daripada ini mesti begini-begini. Coba bandingkan saudara. Kalau seseorang yang mau membayar harga, dia potong waktunya untuk pelayanan daripada di rumah nganggur-ngangguran. Itu loh artinya, tebus waktu ini. Tebus waktu ini. Tergantung saudara dan saya dalam menggunakan waktu-waktu kita. Sebab hari-hari ini jahat saudara. Oh saya ingin ngerumpi-ngerumpi aja gosip-gosip. Ya itu keinginan daging itu. Ngerasani orang. Daripada saya baca kitab suci, berdoa. Nah, di sana loh ada harga yang harus dibayar. Itu yang disebut tebus waktu.
untuk doa, kita harus menebus waktu kita. Artinya ada nilai, ada harga yang harus kita bayar. Ada waktu yang kita potong. Ya, seperti itu maksudnya menebus waktu. Tapi dampaknya atas kehidupan kita luar biasa. Ayat selanjutnya, ayat 17. Tadi ayat 15, 16, sekarang 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Selanjutnya itu, bagaimana sih sikap hidup yang seharusnya kita, orang-orang percaya itu jalani? Bagaimana harusnya hidup ini? Kita ngerti bahwa kita nggak boleh menuruti keinginan daging. Kita ngerti bahwa kita harus menuruti keinginan roh. Tapi kita ini masih hidup di dunia. Masih makan, minum, ketemu dengan orang yang mokong-mokong juga, yang bisnis ketemu dengan orang-orang pelit, orang medit, orang nggak tahu diri, orang macam-macam. Saya katakan dengan teman-teman pengusaha yang ngomong, wah ketemu orang gini-gini. Sama aja, di gereja saya juga ketemu orang-orang gitu, sama aja. Dikira memang di gereja orang-orang sudah kudus suci semua. Enggak, sama aja. Selama kita masih menginjakkan kaki kita di atas muka bumi ini, dimanapun kita berada, kita akan ketemu orang-orang seperti itu. Ya, jangan dipikir pendeta juga enggak ketemu orang-orang seperti itu. Lebih banyak malah. Ini Alkitab katakan. Kita lihat satu-satu. Yang ayat 19 dulu. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh dikaitkan itu dengan kehendak Tuhan. Saudara. Bodoh itu dikaitkan dengan kehendak Tuhan. Jangan kamu bodoh. Hendaklah kamu mengerti dengan kehendak Tuhan. Berarti saudara, orang yang bisa mengerti kehendak Tuhan itu adalah orang yang bijaksana, orang arif. Wih, ayat ini luar biasa loh. Kalau saudara bisa tangkap sesuatu, hari ini juga hidup saudara akan berubah. Hari ini juga, itu the power of the word of God. Kuasa dari kebenaran firman Tuhan itu bisa mengubah paradigma kita atau mindset kita itu dalam waktu detik hitungannya. Itu iman. Saudara, jangan kamu bodoh, tapi mengertilah kehendak Tuhan. Berarti karena bodoh dengan kehendak Tuhan ini dikaitkan, orang-orang yang mengerti, kalau kita balik ya, berarti orang yang mengerti kehendak Tuhan itu adalah orang yang arif. Kalau tadi ayat tadi berkata, janganlah kamu bodoh tetapi mengertilah kehendak Tuhan. Kalau kita balik, karena bodoh dikaitkan dengan, dihubungkan dengan kehendak Tuhan. Kalau kita balik, berarti orang yang mengerti kehendak Tuhan itu adalah orang yang arif. Orang yang bijaksana. Ada ayat yang lain, orang yang bijaksana itu adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Tetapi orang bodoh membangun di atas pasir. Itu lanjutan dari ayat dari Matius pasal 7 ayat 24-27. Itu lanjutan dari orang yang Tuhan, Tuhan, aku sudah berbuat mujizat demi namamu. Bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Bagaimana bisa melakukan kehendak Bapa kalau bodoh? Orang yang arif, orang yang bijaksana, yang bisa mengerti kehendak Bapa. Makanya garis bawahi kalimat ini, jadilah orang arif. Amin. Supaya kita mengerti kehendak Bapa.
Apa manfaatnya kalau kita mengerti kehendak Bapa? Ya kita nggak ditolak sama Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Tapi bagaimana kita bisa mengerti kehendak Bapa? Kalau kita itu tergolong di dalam orang yang bodoh. Kemudian ayat berikutnya. Ini tadi ayat ini ya. Sekarang ayat ini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara perhatikan nih, mabuk ini dihubungkan dengan penuh dengan roh. Mabuk oleh anggur dihubungkan dengan hawa nafsu yang berlawanan dengan kepenuhan Roh Kudus. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Artinya, kalau kita hidup hanya dipenuhi dengan hawa nafsu, sampai mabuk, orang mabuk itu kan sudah over itu berarti. Bahasa Spanyolnya itu mendem. Pak remaja itu suka ngomong mendem. Artinya kalau kita hidup hanya dipenuhi dengan hawa nafsu, maka keinginan daging akan kuat, tetapi keinginan roh melemah. Mabuk itu artinya sudah over, sudah berlebihan, sampai dia mabuk. Di rumah kami, di daerah Pakuwon itu, sering kali saudara, kalau pagi itu ya, ada mobil nabrak pohon palem itu kan pohon besar-besar di pinggir-pinggir jalan. Kadang pohon itu sudah sejak saya pindah tahun 98 sampai hari ini, kira-kira sudah berapa tahun? 17 tahun ya. 17 tahun ini saudara, itu sudah berapa kali ya? Itu katanya kejadian jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu. Orang yang suka keluyuran malam, mungkin dia ngantuk atau mabuk. Yang naik trotoar, itu sudah berapa kali juga. Ya, saudara, orang yang mabuk, itu bisa mencelakakan dirinya sendiri. Nah di dalam ayat ini tadi digambarkan janganlah kamu mabuk oleh anggur dunia ini maksudnya. Jangan sampai mabuk artinya berlebih-lebihan dengan perkara-perkara duniawi. Hendaklah kamu itu penuh dengan roh. Orang yang mabuk itu berarti hidupnya dipenuhi dengan hawa nafsu, dan keinginan dagingnya ini kuat sekali, saudara. Kalau terus keinginan daging ini yang dipenuhi, maka manusia daging ini yang akan kuat. Manusia rohnya akan melemah. Tetapi kalau hidup kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka yang menjadi kuat itu adalah manusia roh kita. Kita sudah belajar Roma pasal 8 ayat 1 sampai 10. Galatia 5 ayat 16-17 itu di dalam diri kita ada dua keinginan daging dan keinginan roh. Keduanya itu saling tarik-menarik, bertentangan, berseberangan. Tergantung kita mau menuruti yang mana. Makanya ayat ini digandeng, dihubungkan antara mabuk oleh anggur dengan kepenuhan Roh Kudus. Saudara, kita mau terus belajar, melatih diri untuk hidup kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus ini powerful, luar biasa, saudara. Luar biasa. Ya, mari kita terus belajar untuk melatih diri. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Manusia roh kita ini menjadi kuat. Manusia roh kita ini sungguh-sungguh bisa bertumbuh. Manusia roh ini enggak tetap kerdil, bonsai. Tapi manusia roh kita ini akan bertumbuh, 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 bertumbuh. Kaitannya apa? Dengan penggunaan waktu.
Saudara, kalau hari-hari ini kita memakai waktu-waktu kita itu banyak untuk perkara-perkara yang duniawi, sampai berlebihan akhirnya kita mabuk, sulit bagi kita untuk hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Sulit bagi kita, dengan kata lain, untuk mengalami kuasa dari Tuhan, sebab kuasa dari Tuhan itu hanya kita bisa peroleh dari Roh Kudus. Dari lainnya nggak bisa. Kenapa kita didorong untuk terus kita hidup menuruti keinginan roh, jangan menuruti keinginan daging, supaya kita menjadi orang arif. Orang arif tadi adalah orang yang mengerti kehendak Bapa. Itu tujuannya, supaya kita mengerti kehendak Bapa. Apa dampaknya kalau kita sudah mengerti kehendak Bapa? Tidak ditolak sama Bapa nanti, yang empunya surga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kembali ke situ. Tapi orang yang mengerti kehendak Bapa. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Bapa? Kita harus menjadi arif. Apa itu orang arif? Orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang tidak menuruti hawa nafsu daging. Yang tidak mabuk oleh anggur dunia ini. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang tidak mabuk oleh anggur dunia ini? Artinya orang yang bodoh. Kita menggunakan waktu-waktu kita dengan baik. Setiap saat, setiap waktu. Kita tebus waktu. Berani bayar harga. Saudara-saudara, sebagian dari saudara sudah berani membayar harga. Ada yang masih belajar untuk membayar harga, menebus waktu. Tapi ada juga yang masih kadang mau menebus waktu, kadang tidak mau. Itu saya beri istilah orang Kristen mut-mutan itu. Kalau moodnya baik, berani bayar harga, semangat Coca-Cola. Tapi kalau moodnya nggak baik, namanya Coca-Cola, saudara. Bisa juga disebut orang Kristen karbitan. Balon itu kalau baru diisi dengan karbit, melambung tinggi, langsung tinggi. Tapi biarkan aja. Dari waktu yang ada nanti, kempes, turun ya. Tapi kita mau menjadi Kristen-Kristen Raja Wali yang terus naik mencari kehendak Bapa. Amin. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Tadi ayat ini, ya, jangan kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bodoh dikaitkan dengan kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Mabuk dihubungkan dengan penuh Roh Kudus. Ayat berikutnya, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, ternyata bisa disimpulkan ini. Salah enggak kalau saya merangkum ayat tadi dengan satu kalimat, mengucap syukurlah di dalam segala keadaan. Di dalam kita menjalani kehidupan ini. Susah, senang, mengucap syukur. Orang yang sudah tahu tujuan hidupnya di dalam Tuhan, baru bisa lakukan ini loh saudara. Jadi ayat yang berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah tahu jelas tujuan hidupnya loh saudara. Orang yang belum tahu dengan jelas tujuan hidupnya, nggak gampang ngucap syukur. Ngomong enak, kan banyak masukan atau umpan balik itu loh. Kalau biasanya ada satu jemaat, tapi di minggu sore ini, setiap kali firman disampaikan, minggu depan pasti dia ada umpan baliknya. Saudara. Wartanya itu, kasihkan saya. Ya, itu pernah waktu itu saya nerimanya, waktu itu banyak
orang minta didoakan, saya nerimanya cuman, oh ya makasih, gitu. Nggak saya tanggapi gitu. Itu berhenti, kira-kira ya 1-2 bulan berhenti, nggak ngasih masukan saya. Jadi kalau saya lagi, oh ya gimana, oh terima kasih ya gini-gini, minggu depan pasti masuk lagi. Saudara. Tapi kalau, ya taruh sini aja ya. Karena banyak orang, saudara. Minggu depan belum tentu masuk. Mut-mutan. Tapi seringkali kita misalnya di dalam selesai memberitakan firman Tuhan, apa yang diajarkan ini kan dipakai bahan komsel. Banyak dari gembala-gembala sel memberi masukan juga kalau ada sesuatu yang sulit dimengerti atau ada kalimat-kalimat yang salah, bisa ditafsirkan keliru dan sebagainya. Selalu memberi masukan ke kami, ya itu bagus, itu yang kami ingini saudara. Kami sungguh-sungguh rindu untuk dapat masukan. Oh ini kok gini, ini nanti bisa ditafsirkan gini. Oh iya benar juga ya. Ya kita ini semua sedang belajar toh. Sedang belajar, saudara. Tapi saya garis bawahi, saudara. Orang yang seringkali memberi masukan yang negatif, artinya mengucap syukur, enak sih ngomong. Ini beberapa kali sih dapat. Orang kok gak bisa ngerti keadaan. Masuk kita dalam keadaan begini, suruh ngucap syukur. Loh, itu firman Tuhan yang bilang, bukan kita. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itu firman Tuhan. Loh, karena adanya banyak masukan-masukan yang seperti itu, dan kita tadi sudah belajar bagaimana hubungannya waktu dengan kehidupan ini, menjadi orang arif bukan orang bodoh. Orang arif tadi adalah orang yang mengerti kehendak Bapa. Orang yang mengerti kehendak Bapa itu adalah orang yang pasti tidak ditolak oleh Bapa yang empunya surga dan lain sebagainya tadi, baru bisa disimpulkan mengucap syukurlah di dalam segala keadaan. Ternyata ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tujuan hidupnya di dalam Tuhan sudah jelas. Kalau seandainya ada orang, enak ayo ngomong tok, ya enak. Gak bondo apa-apa. Ya ini masukan-masukan. Saya cuma ngulangi saudara, bukan kata-kata saya itu. Ada yang bilang lebih ditekankan lagi, bondo abab. Aduh. Ini saya cuma nirukan loh ya, terus terang aja, cuma nirukan. Ternyata saya bisa menyimpulkan, orang-orang yang tujuan hidupnya sudah jelas di dalam Tuhan, yang bisa melakukan, mengucap syukur di dalam segala hal. Kalau hari-hari ini mungkin ada di antara saudara dalam hati, oh keadaan seperti ini, mengucap syukur, tidak ada yang jelek di dalam Tuhan. Oh keadaan seperti ini, mengucap syukur, Tuhan tidak pernah salah. Oh kondisi-kondisi yang tekanan gini, ngucap syukur. Ada saatnya nanti semua awan ini akan disingkirkan oleh Tuhan. Ngucap syukur dalam segala hal, ngucap syukur, ngucap syukur. Saudara, berarti saudara adalah orang-orang yang sudah dikategorikan arif, bijaksana, yang membangun rumah di atas batu karang. Kalau kita bisa mengucap syukur, mempraktekkan ini ya dalam segala keadaan, sehingga dari waktu ke waktu kita akan mengalami seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Waktu itu erat kaitannya dengan kehidupan kita. Waktu yang kita jalani, waktu yang datang kepada kita, semua kita menerima waktu 24 jam. Tapi kita berbeda-beda, memberi waktu lebih banyak kepada keinginan roh atau keinginan daging. Semua kita berbeda. Tapi firman Tuhan ajarkan kepada kita pagi hari ini, bagaimana kita menggunakan waktu dengan baik, dengan cara menebus waktu-waktu itu. Membeli artinya membayar harga.
supaya kita mendapatkan apa yang firman Tuhan inginkan. Menjadi orang yang arif, menjadi orang yang bijaksana dengan mengerti kehendak Bapa. Kalau dari waktu ke waktu kita menghadapi semua ini dengan mengucap syukur, maka apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita itu semakin terjadi, semakin genap, semakin genap, semakin genap, semakin genap. Pada saat Tuhan datang, kapanpun Tuhan datang, kita nggak ada ketakutan, kita nggak ada was-was. Wih, mateng kon, siap-siap ini, masih gini. Saya mendengar ya ini pasti banyak juga. Cuma yang saya dengar cuma berapa 1-2 orang aja. Begitu dinyatakan, meskipun itu akhirnya berita itu nggak benar ya. Bait suci di Yerusalem dibangun 3 hari. Ada orang yang langsung, wih berarti Tuhan datang ini. Telepon beres-beresan, maaf ya saya ya salah-salahnya dulu. Di luar negeri pun ditelepon saudara. Nggak tahu bulan itu naik berapa itu bulan bayar teleponnya. Begitu dengar bait suci itu sudah dibangun 3 hari. Wih ini Tuhan sudah mau datang. Telepon. Maafkan saya lu ya waktu peristiwa itu. Gini. Terus ada yang, wih ini Tuhan mau datang. Baca Alkitabnya rajin. Baca ini. Begitu tahu beritanya. Ternyata itu beritanya enggak benar. Balik lagi saudara. Jangan saudara, ya, jangan seperti itu. Kita ikuti aja ini, mengucap syukur senantiasa supaya kehendak Tuhan itu semakin nyata dalam kehidupan kita, semakin tergenapi. Kapanpun Tuhan datang, kita biasa aja siap. Amin. Itu orang Kristen yang sudah setiap saat siap. Itu yang Tuhan mau. Orang yang akal-akalan sama Tuhan, wes nanti aja sudah beritanya sudah memanas begitu, baru saya sungguh-sungguh. Sayang loh saudara, belum tentu loh bisa loh nanti. Ya ada seseorang yang sudah dapatkan, kalau kita bertobat sekarang pun, tidak nututi katanya waktunya. Wih ngeri ini. Bertobat sekarang ini. Sampai saya dengar kemarin di Komsel, anak remaja yang ngomong, pernah enggak sih kita ini ada mengerjakan sesuatu itu dengan mati-matian katanya. Dengan mati-matian kata ngerjakan sesuatu. Ini anak remaja loh yang ngomong. Saya senang dengar berita-berita gitu. Terus yang lainnya itu, iya pernah. Lah, seperti itulah kalau kita mau mencari Tuhan. Itu artinya bayar harga, saudara, menebus waktu. Enggak nyantai-nyantai. Saya berharap semua kita di tempat ini menjadi orang-orang Kristen yang dewasa. Enggak saat nunggu berita-berita yang memanas, berita-berita yang ini, kita enggak tahu loh kapan saatnya. Tapi kalau kita setiap saat siap, kapanpun siap. Tuhan datang kapanpun, saya siap. Mari kita tunduk kepala.